Diremehkan karena pakaian parkir. Siapa sangka pria ini adalah bos besar pemilik kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Senja. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Langit Jakarta pagi itu menggantung kelabu, seakan menyimpan gerimis yang belum tumpah. Udara lembab setelah semalaman hujan masih terasa melekat di aspal, dan daun-daun pohon di pinggir jalan tampak basah, menetes pelan saat angin menyapunya. Tapi Naila tidak peduli. Langkahnya mantap menyusuri area parkir kantor bertingkat kaca yang menjulang di depannya. Di wajahnya terpancar keyakinan kuat, seolah dunia sedang berpihak padanya hari itu. Rambutnya disisir rapi dan disemat dengan penjepit kecil berwarna emas, sepadan dengan anting mungil di telinganya. Sepatu hak tingginya berbunyi tak beraturan di atas permukaan paving yang sedikit licin. Hari ini, gue dapat kerja, gumamnya pelan sambil menatap gedung itu seolah menantangnya. Ia menginjak pedal rem perlahan dan memutar setir untuk masuk ke area parkir. Pandangannya terpaku pada bayangan dirinya di spion, memastikan lipstiknya tidak bergeser, sampai suara ketukan jari di kaca mengejutkannya. Maaf, Mbak. Bisa mundur sedikit ya? Rodanya terlalu mepet garis, ucap seorang pria muda berseragam oranye dengan gestur sopan, tangannya menunjuk ke arah roda depan mobil Naila yang nyaris melampaui batas. Naila mendongak dengan alis terangkat. Ia menurunkan kaca jendela dengan ekspresi jengah, menatap lelaki itu dari atas ke bawah. Serius? Emangnya penting banget ya segaris itu doang? Katanya ketus sambil membalikkan mata. Pria itu tak menjawab. Wajahnya tetap tenang. Matanya menatap titik netral di dekat ban mobil, bukan ke mata Naila. Ia mengangguk pelan lalu kembali memberi isyarat agar Naila mundur sedikit. Gerakannya tidak tergesa, tapi terlihat terbiasa, seperti seseorang yang sudah lama bekerja di tempat itu. Dengan kesal, Naila menarik tuas transmisi dan memundurkan mobilnya beberapa inci. Cuma gara-gara garis, gumamnya pelan, suaranya cukup keras untuk terdengar. Ia tak sempat menyadari tatapan orang-orang di sekitar yang menyaksikan interaksi singkat itu. Seorang satpam di pojok lobi menghela napas pelan. Seorang pegawai magang yang baru datang bahkan berhenti sejenak, memandangi kejadian itu dari balik kacamatanya, lalu melanjutkan langkah cepatnya menuju lift. Saat Naila keluar dari mobil dan menutup pintu dengan suara keras, ia masih belum tahu bahwa teguran kecil tadi akan menjadi awal dari hari yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ya ampun, kerja aja yang bener dong. Masa ngatur parkir aja nggak bisa? Suara Naila melengking pelan, tapi cukup tajam untuk menusuk siapapun yang mendengarnya. Ia mencondongkan tubuh keluar jendela, tatapannya menyapu pria berseragam oranye itu, seperti sedang menilai barang murah di toko. Matanya menyipit, hidungnya sedikit mengerut seolah mencium sesuatu yang tak sedap. Tangan kirinya bahkan terangkat menutup hidung, menyiratkan ketidaksukaan yang tak ia sembunyikan sama sekali. Pria muda itu berdiri tegak di sisi mobil dengan wajah yang sulit dibaca. Keringat membasahi bagian leher kausnya, sementara dagunya tampak menegang seolah sedang menahan sesuatu. Ia tidak bereaksi, tidak berkata apapun. Hanya matanya yang sedikit mengecil, seperti ingin menyampaikan sesuatu namun ditahan oleh kesabaran yang sudah terlatih. Ia menunduk pelan, lalu memberi isyarat lagi agar Naila memundurkan mobil. Naila mendecap. Harusnya dari tadi, dong, nggak usah bikin ribet, ucapnya sembari memundurkan mobil dengan gerakan kasar. Roda belakang sedikit menginjak genangan kecil yang tersembunyi di sudut garis putih, menimbulkan cipratan kecil ke sepatu si tukang parkir. Namun pria itu tetap tak bergerak. Ia hanya menarik napas panjang dan melangkah satu langkah mundur. Awas ya, licin, katanya pelan. Aku nggak tanya. Naila menjawab singkat, lalu mematikan mesin mobil. Ia mengambil tas selempangnya dan keluar dari mobil dengan langkah tergesa. Suara pintu yang dibanting terdengar nyaring di area parkir yang saat itu sepi. Angin membawa aroma bensin dan hujan semalam, tapi Naila lebih sibuk memperbaiki kerah blazernya sambil berbisik. Males banget diganggu sama orang kayak gitu. Tukang parkir itu hanya berdiri di tempat. Matanya mengikuti punggung Naila yang menjauh. Di wajahnya ada gurat kelelahan, tapi bukan karena pekerjaan fisik, melainkan karena sudah terlalu sering diperlakukan seolah tak berarti. Ia menghela napas pendek,
menoleh ke kanan dan melihat bayangan samar dirinya di kaca belakang mobil. Dari kejauhan, terdengar suara klakson mobil lain yang baru masuk area parkir. Ia langsung bergerak cepat, kembali ke posisinya semula, tanpa sempat membiarkan emosi tinggal lebih lama. Tapi ada sesuatu yang tertinggal di tatapan matanya. Sesuatu yang tenang, namun mengendap dalam. Seakan ia tahu, hari ini belum selesai memberinya kejutan. Di dalam lobi gedung, suasana tampak tenang tapi penuh tekanan tak kasat mata. Kursi-kursi tunggu berjejer rapi di sisi kanan, dinding kaca memantulkan bayangan orang-orang muda berpakaian formal dengan wajah penuh harap. Sebagian menggenggam map, ada yang mengecek email di ponsel, dan sisanya menunduk sambil menghafal kalimat perkenalan yang mereka susun semalam. Namun di tengah semua itu, Naila duduk dengan anggun, kaki disilangkan dan dagu terangkat seolah ia bukan pelamar, melainkan tamu kehormatan yang sedang menunggu kopi. Ia menatap sekeliling dengan sudut mata, memperhatikan satu persatu pelamar yang duduk di dekatnya. Seorang gadis dengan hijab coklat terlihat sibuk membolak-balik portofolio. Seorang pria dengan kemeja biru muda tampak gugup, jemarinya mengetuk-ngetuk map coklat. Naila mendengus pelan, nyaris tak terdengar. Ia mengusap rambutnya perlahan dan melirik pantulan dirinya di dinding kaca, memastikan bahwa alisnya tetap rapi dan makeupnya tidak luntur. "Gue jauh lebih siap dari mereka," bisiknya pada diri sendiri, lalu tersenyum tipis. CV-nya sudah terisi dengan pengalaman magang di 3 tempat bergengsi, 2 sertifikat kursus digital marketing, dan 1 proyek freelance bersama perusahaan luar negeri. Ia merasa tak ada satupun dari pelamar di ruangan itu yang bisa menyainginya. Baginya, wawancara kali ini hanyalah semacam formalitas untuk menandai hari pertamanya di kantor. Seorang resepsionis wanita dengan blazer hitam berjalan pelan, membawa clipboard. "Naila Larasati," panggilnya dengan suara tenang. Naila langsung berdiri. Ia mengambil map merahnya dengan satu tangan, merapikan ujung blazernya dengan tangan lainnya. Langkahnya mantap, seolah lantai marmer di bawahnya adalah panggung peragaan busana. Saat ia melewati pelamar lain, pandangannya lurus ke depan, seakan semua mata memang seharusnya menatap dirinya. Namun ada satu pasang mata dari ujung ruangan yang menatapnya dengan cara berbeda. Bukan iri, bukan kagum. Tatapan itu tenang, nyaris kosong, milik seorang pria yang baru saja masuk dari pintu belakang, melepas rompi oranye dan berjalan menuju lift tanpa banyak suara. Naila tak melihatnya. Ia terlalu sibuk menyiapkan senyum terbaik untuk wawancara yang ia kira akan jadi miliknya dengan mudah. Tapi yang tidak ia sadari, senyum itu akan segera retak oleh kenyataan yang datang lebih cepat dari yang ia duga. Satu persatu nama dipanggil, dan suara langkah kaki terdengar berirama meninggalkan lobi. Ketegangan menggantung di udara seperti kabut tipis yang tak terlihat namun bisa dirasakan menyelinap ke dada. Naila melirik jam tangannya. Detaknya terasa lebih cepat, tapi ia cepat-cepat menenangkan diri. "Gue siap," bisiknya, mencoba mengusir rasa gugup yang mulai mengintip diam-diam dari balik kepercayaan dirinya. "Naila Larasati," suara dari pintu ruangan menembus kesunyian lobi, terdengar jelas namun tetap sopan. Ia berdiri perlahan, menata napas, lalu merapikan rambutnya dengan gerakan halus. Sambil menggenggam map merah marunnya, ia menyunggingkan senyum penuh percaya diri. Langkahnya ringan, tapi terukur. Tumit sepatunya mengetuk lantai dengan ritme pasti, menciptakan gema lembut di lorong menuju ruangan wawancara. Begitu pintu dibuka, aroma ruangan itu langsung menyeruak, paduan antara pengharum ruangan citrus dan udara dingin dari AC sentral. Ruangan tersebut tampak minimalis dan modern. Dinding putih bersih, karpet abu lembut, dan meja panjang dari kayu gelap dengan sedikit aksen logam. Di balik meja itu, duduk 3 orang yang langsung menoleh saat Naila masuk. 2 wanita tampak duduk berdampingan dengan laptop terbuka di depan mereka. Salah satunya menatap Naila sambil mencatat sesuatu di notebook kecil. Wajah mereka ramah, tapi tidak sepenuhnya tersenyum. Sementara di tengah, duduk seorang pria muda berjas abu-abu yang tubuhnya bersandar ringan ke sandaran kursi, tangan kirinya memegang pena, dan matanya langsung mengunci pandangan Naila. "Silakan duduk, Mbak Naila," kata salah satu wanita dengan suara tenang. "Terima kasih." Naila menjawab sambil duduk perlahan, berusaha menjaga posisi tubuhnya tetap tegap dan elegan. Ia menaruh mapnya di pangkuan dan menyilangkan tangan di atasnya, lalu tersenyum ke arah pewawancara. Tapi detik berikutnya, senyum itu nyaris pudar saat matanya bertemu dengan mata pria berjas abu-abu di tengah. Tatapan pria itu tidak asing.
Bukan tatapan mengintimidasi, bukan pula tatapan menyambut. Ada sesuatu di dalamnya yang menusuk diam-diam, tenang, datar, tapi tajam. Naila berkedip cepat, mencoba mencari tahu kenapa dadanya tiba-tiba terasa aneh. "Baik, kita mulai ya," kata pria itu akhirnya, suaranya lembut tapi berwibawa. Naila mengangguk sambil menahan napas. Tapi dalam hatinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang tak biasa, sesuatu yang membuat ruangan itu terasa jauh lebih dingin daripada yang seharusnya. Langkah Naila sempat ragu, tapi ia tetap mendudukkan diri di kursi wawancara dengan senyum yang mulai goyah. Matanya menyapu ruangan sekali lagi, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia salah lihat. Tapi tidak. Pria itu, pria muda berjas abu-abu yang duduk di tengah meja. Itulah orang yang tadi pagi berdiri di bawah sinar matahari, berseragam oranye, mengatur parkir dengan sabar sambil dibentak. Wajahnya memang lebih bersih sekarang. Rambutnya ditata rapi ke samping, dan aroma parfum maskulin menggantikan bau keringat pagi tadi. Tapi matanya, tatapan tenangnya, masih sama. "Selamat pagi," ucap pria itu sambil berdiri perlahan dan menjulurkan tangan ke arah Naila. "Saya Rangga, CEO sekaligus pendiri perusahaan ini." Dunia terasa mendadak senyap bagi Naila. Suara AC yang tadi terdengar jelas, kini seperti menghilang. Degup jantungnya menggema lebih nyaring di telinga, mengalahkan suara apapun. Tangannya sempat kaku sebelum akhirnya menjabat tangan Rangga dengan gemetar halus. "Saya Naila, terima kasih atas kesempatannya." Suaranya nyaris bergetar. Rangga tersenyum sopan, lalu duduk kembali dengan tenang. "Silakan lanjut duduk, Mbak Naila. Mari kita mulai sesi wawancaranya." Naila kembali duduk, tapi kini tubuhnya terasa jauh lebih kecil dari sebelumnya. Jantungnya tak berhenti berdebar. Tangannya berkeringat, padahal ruangan itu dingin. Ia mencoba mencuri pandang ke wajah Rangga, mencari petunjuk apakah pria itu mengingat kejadian di parkiran tadi, atau mungkin sengaja menyamar untuk menguji karakter calon karyawannya. Namun wajah Rangga begitu netral. Tak ada dendam, tak ada sindiran, bahkan tak ada penolakan terselubung. Hanya ketenangan, seperti seseorang yang sudah terlalu sering melihat dunia bersikap kejam, tapi memilih untuk tidak membalas. Dan itu justru membuat Naila makin tak tenang. Ia merasa ingin menjelaskan, ingin meminta maaf, tapi lidahnya tertahan. Semua kepercayaan diri yang tadi ia bangun sejak pagi kini perlahan retak, runtuh oleh kenyataan yang berdiri diam di hadapannya. Dan di antara jeda yang terlalu sunyi, Rangga membuka suara lagi. "Boleh saya tahu, apa yang membuat Anda tertarik melamar di perusahaan ini?" tanyanya, lembut namun dalam, seolah sedang menguji lebih dari sekadar jawaban. Naila menelan ludah, mencoba merangkai kalimat. Tapi pikirannya sudah tidak sejernih tadi. Yang tersisa hanya satu tanya di benaknya. Apakah semua ini akan menjadi akhir dari harapannya, atau awal dari pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan? Naila mematung. Tubuhnya terasa dingin meski AC di ruangan itu hanya menyembur lembut. Matanya hanya terpaku pada tangan Rangga yang masih terulur tadi, walau kini sudah kembali ke pangkuannya. Ia bahkan tak sanggup membalas jabatan tangan itu dengan layak. Wajahnya memucat, bibirnya mengering, dan tenggorokannya serasa menelan batu besar yang tak kunjung turun. Ia menunduk sedikit, seolah ingin menyembunyikan wajah yang kini jauh dari percaya diri. Pertanyaan demi pertanyaan mulai dilontarkan. Wanita HR di sisi kanan menanyakan soal pengalaman magangnya di luar negeri. Naila menjawab singkat, nyaris hanya sepatah dua patah kata. Suaranya bergetar, dan pandangannya tak pernah berani menatap langsung ke siapapun. Beberapa kali ia menarik napas panjang, berharap itu bisa menenangkan pikirannya yang porak-poranda, tapi tetap saja jawabannya tidak fokus. Ia bahkan sempat salah menyebut nama perusahaan tempatnya pernah magang. Rangga lalu bertanya, suaranya tetap lembut tapi jelas. "Apa yang Anda lakukan saat menghadapi tekanan di lingkungan kerja?" Naila terdiam. Pikirannya kacau. Kalimat-kalimat yang biasanya lancar kini tercecer di sudut pikirannya, tak mau tersusun. Ia menggigit bibir bawahnya, mencoba menarik napas lagi, tapi hanya keluar sepenggal kalimat tak utuh. Saya coba tetap tenang. Tapi Rangga tidak menginterupsi. Ia hanya menatap Naila, dan itu membuat gadis itu semakin ingin bersembunyi. Tatapan Rangga tidak marah, tidak juga menghakimi, tapi justru itu yang menyiksa. Karena dalam ketenangan itu, Naila merasa dipantulkan sepenuhnya ke dalam cermin besar,
melihat semua sisi buruknya tanpa bisa berpaling. Di sudut ruangan, jam berdetak pelan. Ruangan yang semula tampak elegan kini berubah seperti ruang penghakiman diam-diam, tempat semua egonya dikupas satu persatu. Ia hanya bisa berharap, semoga detik-detik ini segera berlalu, atau lebih baik lagi, semoga bumi benar-benar menelannya dan menghapus jejak malunya yang baru saja tercetak dalam-dalam. Wawancara itu berakhir lebih cepat dari yang Naila bayangkan. Hanya 2 pertanyaan dari Rangga dan 1 dari HR. Lalu semuanya sunyi. Tidak ada basa-basi, tidak ada kalimat penutup formal yang biasanya dibacakan dengan senyum manis. Saat Naila mulai mengangkat tubuhnya dengan rasa malu yang belum reda, Rangga membuka map hitam di depannya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan selembar kertas kecil, dilipat rapi menjadi 2. Ia meletakkannya di atas meja, lalu mendorongnya pelan ke arah Naila. "Terima kasih sudah datang hari ini," ucap Rangga sambil menatapnya dengan pandangan yang tidak bisa ditebak. Suaranya tenang, nadanya masih sopan, tak berubah sejak awal pertemuan. Tapi justru ketenangan itulah yang membuat dada Naila makin sesak. "Tolong baca ini saat kamu sudah di rumah, ya?" Naila meraih kertas itu dengan tangan gemetar. Sekilas ia ingin membacanya saat itu juga, tapi Rangga hanya mengangguk kecil, seolah memberi isyarat bahwa isinya lebih baik dibaca dalam keheningan, jauh dari tatapan siapapun. Ada jeda hening beberapa detik sebelum HR berdiri, memberi isyarat bahwa sesi wawancara telah selesai. Naila mengangguk kecil sebagai tanda pamit, lalu berjalan menuju pintu dengan langkah yang lebih berat daripada saat ia masuk. Namun sebelum ia benar-benar keluar, ia menoleh sekali lagi. Rangga sedang berbicara dengan salah satu staf, wajahnya tenang seperti biasa, tapi ada sorot kelelahan yang samar tergambar di matanya. Bukan lelah karena pekerjaan, melainkan lelah karena memendam luka yang terlalu sering datang dari orang-orang yang menganggap dirinya rendah hanya karena penampilannya. Dan saat itulah, Naila menyadari sesuatu. Pria itu tidak menyamar. Ia memang benar-benar CEO yang pagi tadi memilih berdiri di bawah matahari, berseragam tukang parkir. Mungkin bukan untuk menyamar, tapi untuk melihat dunia dari sudut yang lebih jujur. Untuk mengamati karakter orang, bukan hanya dari CV dan cara bicara, tapi dari cara mereka memperlakukan orang yang tak punya jabatan. Di luar, angin sore mulai bertiup lembut. Langit Jakarta masih mendung, seperti pagi tadi, tapi kini hati Naila yang gelap. Tangannya masih menggenggam kertas kecil itu erat, seolah ia membawa sebentuk penyesalan yang belum tahu harus ia tebus dengan cara apa. Dan di dalam benaknya, satu kalimat bergema dengan lirih dan tajam. "Aku salah, dan dia memberiku pelajaran, bukan hukuman." Namun isi kertas itu belum ia buka. Belum. Dan rasa penasaran bercampur rasa takut menunggu saat ia membacanya nanti di rumah sendiri, dalam diam. Hujan turun perlahan saat Naila sampai di rumah. Langit masih muram, menyatu dengan perasaannya yang remuk perlahan-lahan sejak keluar dari ruang wawancara. Ia melepaskan sepatu haknya di teras, berjalan masuk tanpa menyalakan lampu, membiarkan remang senja yang redup menjadi satu-satunya cahaya. Kertas kecil yang tadi diberikan Rangga masih ia genggam erat. Sedikit basah oleh telapak tangannya sendiri yang lembab karena gugup dan rasa bersalah. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, menghela napas panjang, lalu membuka lipatan kertas itu dengan hati-hati. Kertas itu biasa saja, tidak berlogo, tidak berwarna, hanya tulisan tangan hitam yang rapi dan tegas. Namun saat matanya membaca kalimat pertamanya, jantung Naila seperti diremas. "Kami mencari seseorang yang tahu caranya menghargai orang lain, bukan hanya yang terlihat pintar dan percaya diri di atas kertas." Naila mematung. Pandangannya kabur. Ia mengedipkan mata cepat-cepat, tapi air mata mulai mengalir tanpa bisa dicegah. Tulisan itu tidak menyindir, tidak menghina, bahkan tidak menyalahkan dengan nada keras. Tapi justru karena itu, kalimat itu terasa menampar jauh lebih keras dari bentakan manapun. "Dunia kerja kami dibangun atas dasar rasa hormat. Maaf, kamu belum siap untuk itu." Tangis Naila pecah seketika. Ia menutup mulutnya, menahan isak yang melonjak dari dalam dada. Suara hujan di luar jendela seakan menyatu dengan isak lirihnya yang tertahan. Seluruh egonya yang tadi pagi begitu membuncah kini hancur tak bersisa. Ia menangisi bukan hanya penolakan, tapi juga kesombongan yang tak ia sadari selama ini telah menjadi tembok tinggi di antara dirinya dan orang-orang yang tak ia anggap penting. Ia teringat jelas wajah Rangga saat berdiri di parkiran, keringat yang menetes di dahinya,
senyumnya yang sopan saat meminta mobilnya mundur, dan tatapannya yang tetap tenang walau dihina. Ia bahkan membantu Naila mengatur posisi mobil, padahal bisa saja ia pergi. Tapi tidak. Rangga tetap di sana, membantu dengan sabar. Dan Naila membalasnya dengan rasa jijik. Kini, kertas kecil itu berubah menjadi cermin yang memantulkan semua kekeliruannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Naila menyadari bahwa kecerdasan tidak akan berarti apa-apa bila tidak dibarengi dengan hati yang lapang dan hormat pada sesama manusia, tak peduli siapapun mereka. Namun, yang paling menusuk bukan kalimat di kertas itu, melainkan kenyataan bahwa Rangga masih memilih memberinya pelajaran dengan kata-kata lembut, bukan amarah atau penghinaan. Itu menunjukkan siapa yang sebenarnya punya kedewasaan, siapa yang benar-benar layak dihormati. Dan Naila, untuk pertama kalinya, merasa sangat kecil di tengah dunia yang luas ini, dan belum tahu bagaimana harus bangkit dari rasa malu yang begitu dalam. Naila duduk membungkuk di atas ranjang, kedua tangannya menutup wajahnya, tubuhnya terguncang oleh tangis yang tak lagi bisa ia bendung. Suara isaknya pecah bersamaan dengan derasnya hujan di luar, seolah langit ikut merasakan berat hatinya. Ia tidak menangis karena surat penolakan itu, tidak pula karena kehilangan kesempatan kerja yang bergengsi. Tangisnya lahir dari rasa malu yang menampar keras, dari kesadaran bahwa dirinya telah menyakiti orang lain tanpa alasan yang layak. "Aku jahat," bisiknya lirih, suaranya tenggelam dalam isakan. "Aku bahkan gak kenal dia, tapi aku udah anggap dia rendah." Ia teringat dengan jelas bagaimana ia melirik jijik ke arah Rangga yang waktu itu hanya tampak seperti tukang parkir biasa. Tatapan sinisnya, nada bicaranya yang kasar, dan cara ia menutup hidung seolah keberadaan Rangga mengganggunya. Semuanya kini menari ulang dalam pikirannya, menyayat jauh lebih perih dari kritik manapun yang pernah ia terima. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri, bukan karena gagal mendapat pekerjaan, tapi karena gagal menjadi manusia yang punya empati. Semua keyakinan dirinya tentang nilai, pendidikan, dan kesuksesan terasa runtuh saat itu juga. Apa gunanya IPK tinggi, gelar sarjana, sertifikat magang di luar negeri, jika pada akhirnya ia bahkan tidak tahu caranya memperlakukan orang lain dengan hormat? Apa arti pintar dan percaya diri jika semua itu dibangun di atas fondasi keangkuhan? Di luar kamar, suara hujan membasahi jendela seperti mengetuk-ngetuk dengan sabar. Di dalam kamar, Naila menggenggam kembali kertas kecil itu. Ia membaca ulang kalimat-kalimat di dalamnya dengan mata sembab, tapi kini kata-kata itu tak hanya masuk ke kepala, mereka menghujam langsung ke hati. Hening menyelimuti ruangan, tapi justru di tengah keheningan itulah suara nuraninya terdengar paling jelas. Ini bukan tentang kehilangan pekerjaan. Ini tentang kehilangan rasa kemanusiaan. Ia ingin meminta maaf. Tapi pada siapa? Dan bagaimana? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, menambah sesak di dada. Yang ia tahu pasti, apapun yang terjadi selanjutnya, hidupnya tak akan lagi sama seperti kemarin. Sesuatu dalam dirinya telah pecah, dan ia belum tahu bagaimana menyusunnya kembali, tapi air matanya terus jatuh, membasuh sisa-sisa kesombongan yang dulu begitu ia banggakan. Matahari belum sepenuhnya naik ketika Naila tiba kembali di gedung itu. Jaket sederhana menutupi kemeja putih yang belum sempat disetrika sempurna. Ia tidak datang dengan blazer, makeup, atau keyakinan bahwa ia akan diterima. Tidak ada tujuan lain selain satu hal, memperbaiki luka yang ia ciptakan. Di tangan kirinya tergenggam secari kertas baru, bukan CV, bukan surat lamaran, hanya tulisan sederhana yang ia tulis semalam dengan hati penuh sesal. Tapi belum tentu akan ia serahkan. Karena lebih dari apapun, ia datang untuk bicara langsung. Ia berdiri di pinggir area parkir, di dekat pohon kecil yang daunnya masih basah oleh embun pagi. Udara sejuk membelai kulitnya, membawa suara riuh kendaraan yang mulai masuk satu persatu. Setiap pria berseragam oranye yang lewat membuat jantung Naila berdegup tak karuan. Hingga akhirnya, sosok itu muncul. Bukan dengan seragam parkir, melainkan kemeja putih, celana abu-abu, dan senyum tenang yang sama seperti kemarin. Langkah Rangga melambat ketika melihat Naila berdiri di sana. Tidak ada rasa kaget di wajahnya, seolah ia sudah tahu bahwa gadis itu akan datang. Mereka berdiri hanya berjarak 2 meter, tapi keheningan di antara mereka terasa seperti jurang yang dalam. "Saya?" Naila menarik napas, mencoba menata suaranya yang nyaris bergetar. "Saya kembali bukan untuk meminta pekerjaan itu. Saya hanya ingin meminta maaf."
Saya belajar banyak kemarin. Terima kasih sudah mengingatkan saya, dengan cara yang paling menyakitkan tapi paling tepat. Kepalanya tertunduk rendah, nyaris menyentuh dada. Tak ada pembelaan, tak ada alasan, hanya kejujuran yang lahir dari kehancuran ego yang semalam luluh lantak. Rangga diam sejenak, lalu melangkah perlahan ke dekatnya. Ia menatap Naila, bukan dengan pandangan menghakimi, melainkan penuh ketenangan yang lahir dari luka lama yang sudah ia maafkan berkali-kali dalam hidupnya. Semoga pelajaran itu tidak sia-sia, jawabnya tenang, dengan senyum tipis yang lebih menyerupai pengakuan daripada penghargaan. Naila mengangguk perlahan, masih menunduk, matanya mulai basah lagi. Tapi kali ini bukan karena sesal, melainkan karena beban yang perlahan terangkat. Rangga tidak menambah kalimat, tidak bertanya, tidak menyindir. Ia hanya memberi satu kalimat. Tapi justru dari sanalah Naila merasa diampuni. Bukan karena Rangga harus memaafkan, tapi karena ia memilih untuk tidak memperpanjang luka. Dan saat Rangga melangkah pergi, Naila berdiri di tempatnya lebih lama. Ia menatap langit yang mulai cerah, menyadari bahwa pagi ini ia bukan hanya bangun untuk datang ke gedung itu, tapi untuk bangun dari sikap lamanya, dari pandangan hidup yang sempit. Ia tidak tahu akan kemana langkahnya setelah ini, tapi satu hal pasti, ia tidak lagi melangkah dengan kepala tinggi karena sombong, melainkan dengan kepala tegak karena telah belajar rendah hati. Untuk pertama kalinya, Naila merasa seperti manusia yang benar-benar siap, bukan untuk bekerja, tapi untuk hidup dengan lebih bijak. Terima kasih sudah menonton Narasi Senja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.